Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herman. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya merupakan finalis Duta Gender UIN Araniri tahun 2022. Yuk ikutin kegiatan saya hari ini. Baik teman-teman, di sini saya ingin meminta atau memberitahukan informasi mengenai isu kesetaraan gender yang sedang terjadi di kalangan mahasiswa khususnya. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai isu tersebut gitu. Yang pertama ada isu kesetaraan gender. Di sini bisa kita simpulkan ada 3 poin. Yang pertama isu. Isu itu adalah kesenjangan atau ketimpangan. Nah, yang kedua isu kesetaraan ya. Kesetaraan itu adalah perbedaan keseimbangan gitu maksudnya. Jadi laki-laki tidak boleh memandang perempuan rendah dan perempuan tidak boleh memandang laki-laki lebih rendah juga, seperti itu. Gender itu biasanya orang-orang berpikir bahwa gender itu adalah jenis kelamin. Apa sih gender? Jenis kelamin. Apa sih gender? Jenis kelamin. Pasti jawabnya jenis kelamin. Padahal teman-teman, gender dan jenis kelamin itu sangat berbeda. Nah, di sini saya akan memaparkan secara sederhana aja ya. Yang pertama ada gender. Gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor culture, sosial, budaya. Jenis kelamin itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Apa itu biologis? Biologis itu adalah kodrat. Tahu kodrat mungkin ya teman-teman. Jadi takdir yang mana tidak bisa dapat diubah. Jadi gini misalkan, laki-laki mempunyai sperma, perempuan mempunyai payudara. Terus laki-laki mempunyai jakun, perempuan tidak. Nah, itu kan sesuatu perbedaan yang memang takdir gitu. Kodrat dari Allah, itu tidak bisa dapat diubah. Apakah gender itu penting? Apakah gender itu berlaku untuk perempuan aja? Tidak. Jawabannya tidak. Apa sih sifat peran dan ranah di gender ini gitu? Yang pertama sifat gender. Sifat gender itu adalah perilaku berdasarkan pada nilai budaya norma masyarakat pada masa tertentu. Dan yang kedua ada yang namanya peran. Peran itu adalah apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang ketiga ada ranah gender. Ranah gender itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada ranah domestik, yang kedua ada ranah publik. Ranah domestik itu adalah di wilayah rumah, maksudnya di wilayah seperti dapur, WC, terus dan lain sebagainya yang memang itu di sekitaran rumah, pekerjaannya biasanya mendominasi oleh perempuan. Ranah publik yang kedua. Ranah publik itu biasanya didominasi oleh laki-laki seperti bekerja di kantoran, bekerja yang memang pekerjaan itu produktif lah, kayak produktif di kantor, di mall, di lembaga pemerintah, dan dia menjadi pemimpin gitu. Nah, bisa kita simpulkan biasanya yang manusia atau orang yang bekerja di ranah domestik itu didominasi oleh perempuan. Contohnya kayak mencuci, memasak, itu biasanya dilakukan oleh siapa? Perempuan, betul kan? Ya, itu padahal sama sekali tidak benar. Ranah publik itu biasanya didominasi oleh laki-laki di lembaga pemerintah yang memang bekerja seperti kantoran gitu. Itu kan biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, lanjut, gimana sih kalau isu gender menurut perspektif Islam? Bagaimana? Ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat 13 dan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 disebutkan bahwasanya inti dari ayat tersebut adalah laki-laki dengan perempuan sama-sama sebagai hamba. Jadi laki-laki perempuan sama hamba. Yang kedua ada sebagai khalifah di bumi. Jadi sama-sama sebagai khalifah di bumi itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30 dan Quran surat Al-An'am surat ke-16. Dijelaskan dari keempat ayat tersebut kita bisa menyimpulkan dong bahwasanya laki-laki sama dengan perempuan, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanyalah ketaatan, keimanan, seberapa banyak pengabdian kita kepada Allah dan seberapa banyak amal jariah kita kepada sesama dan Allah juga gitu. Itu menurut pandangan Islam, teman. Lanjut, anak ya, kita membahas anak. Hak untuk anak itu adalah yang pertama hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Itu dibimbing oleh kita sebagai orang tua. Yang ketiga ada hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keadilan, dan hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk Apa sih sumber masalah dari adanya kesetaraan isu gender ini? Sumber masalah ya, ini sumber masalah dari beberapa masalah yang ada di isu kesetaraan gender di Indonesia, khususnya mahasiswa. Yang pertama itu diskriminasi. Nah, yang kedua ada marginasi, mohon maaf. Itu adalah batas. Misalkan gini, seorang perempuan ingin menjadi ketua atau menjadi pimpinan di lembaga pemerintah. Sedangkan ada satu pihak lagi yang bilang gini, ngapain perempuan jadi pemimpin? Ngapain perempuan jadi ketua? Perempuan dikonsumsi aja tuh. Biasanya gitu kan. Biasanya perempuan itu ditempatkan di apa? Dikonsumsi. Karena identik dengan ranah domestik gitu kan. Jadi hal seperti ini harus dihilangkan.
Yang ketiga ada yang namanya subordinasi. Subordinasi itu adalah menganggap gender lebih rendah. Laki-laki menganggap perempuan rendah, perempuan menganggap laki-laki itu rendah. Itu yang termasuk dalam sumber masalah isu gender. Yang keempat ada violensi. Violensi itu adalah lemah atau kasar. Terus yang terakhir adanya sumber masalahnya itu karena ada stereotip. Seperti ini misalkan stereotip itu label ya. Bisa kita sederhana secara artinya itu label atau pelabelan. Label misal gini, seorang laki-laki memakai baju pink. Nah, itu biasanya kita sebut apa? Bencong. Jadi ketika ada seorang laki-laki pakai baju pink ke kampus, weh bencong, terjadi kesaran di kalangan mahasiswa lebih ke pelecehan atau kekerasan seksual. Oh iya, bentuk kekerasan ya, sisanya akan menjelaskan bentuk kekerasan seksual. Yang pertama itu verbal, non-verbal, fisik, dan daring. Nah, terus bagaimana jika memang hal seperti itu terjadi di lingkungan kampus kita? Kalian bisa lapor ke Ketua PSGA, Pusat Studi Gender Anak, ada di gedung LP2M. Saya juga kan merupakan anggota dari Sumber Pos, anak media dari Persmedia gitu. Masih anggota reporter atau jurnalis di media Sumber Pos. Kalian nanti kami ada program kerja mengenai suara mahasiswa. Kalian nanti bisa ketika kalian mendapatkan atau kalian melihat, kalian merasakan dan kalian melihat yang tentang pelecehan seksual itu, kalian bisa lapor ke suara mahasiswa di Sumber Pos itu. Lapor ada nanti link pengaduannya, nanti akan kami proses. Jika memang itu sudah pas, nanti kita akan sampaikan ke rektor. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke semua fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Yang mana diantaranya adalah penyuluhan ke semua fakultas, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Syariah dan Hukum, dan yang terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah dari semua kegiatan ke semua fakultas itu penyuluhannya mendapatkan respon yang positif, dan mereka juga setuju untuk menolak kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang ada di kampus UIN Araniri khususnya. Dan juga di sini saya ingin memaparkan beberapa strategi saya. Yang pertama, saya akan melakukan deklarasi. Dan alhamdulillah deklarasi ini sudah saya terapkan sebelumnya, pernah saya terapkan di kegiatan atau pelatihan yang pernah saya ikuti sebelumnya. Dan yang kedua, saya akan melakukan seminar atau dengan mengundang beberapa narasumber gitu, seminar ataupun webinar, bahkan kita akan mengundang beberapa narasumber yang memang pakar di ilmu isu gender ini gitu. Nah, dan yang ketiga, ini merupakan program yang sudah terlaksana, tapi ini bukan berarti akhir dari program ini, yaitu program sosialisasi yang sudah saya paparkan di video sebelumnya. Jadi sosialisasi ini akan terus berlanjut hingga semua mahasiswa UIN Araniri ini rata gitu, melek akan kesetaraan gender gitu, akan isu kesetaraan gender khususnya di pelecehan atau kekerasan seksual seperti itu. Sosialisasi ini akan terus berlanjut jika memang ini karena ini memang penting gitu. Nah, dan yang keempat itu saya akan menyebarkan atau membuat tulisan berupa artikel, strike news dan lain sebagainya yang terkait dengan isu gender. Ya, kebetulan saya juga merupakan anggota jurnalis atau reporter di Persmedia Sumber Pos, yang mana nanti saya akan menulis, setelah menulis saya akan menerbitkan di redaksi Sumber Pos. Jadi untuk dengan membaca, masyarakat yang membaca di website itu, website Sumber Pos itu bisa melek juga gitu akan kesetaraan gender. Nah, jadi nanti dari sana saya akan paparkan beberapa isu kesetaraan gender, khususnya pelecehan atau kekerasan seksual di UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang terakhir, kelima, suara mahasiswa. Suara mahasiswa ini adalah merupakan program kerja dari Sumber Pos, yang mana setiap mahasiswa itu bisa untuk berargumen mengenai pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Sebenarnya tidak mengenai pelecehan atau kekerasan saja, bisa semuanya. Salah satunya pelecehan atau kekerasan seksual. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Araniri, stop pelecehan seksual.